Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar DJ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Syariska Wijaya. Di sini akan menjelaskan tentang bagan atau zonasi hukum laut. Yang pertama, garis pangkal atau baseline. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS pada tahun 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik keluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya atau zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua itu garis pangkal lurus atau straight baseline. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik-titik terluar dari pantai, gugusan pulau di depannya. Yang ketiga ada garis pangkal penutup atau closing line. Garis pangkal penutup dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara, terus dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat ada garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic baseline. Perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimal 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Selanjutnya, perairan kepulauan. Negara kepulauan, negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial atau territorial sea. Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal ketiga, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Selanjutnya, zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah bagian laut sebesar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait dengan pasal 33 UNCLOS pada tahun 1985, yakni pertama, pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dengan tanaman. Yang kedua, menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah bagian laut sebesar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah sebesar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara oleh UNCLOS diberi amanat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut
dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona seperti produksi energi dari laut, arus, dan angin. Yang kedua, mempunyai yurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan penjagaan dari lingkungan laut. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. Selanjutnya, laut bebas atau lepas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87 laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu sebagai kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara, dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Selanjutnya, landasan kontinen. UNCLOS pada tahun 1982 secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Geneva pada tahun 1958. Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut teritorial dan merupakan kelanjutan dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen. Dalam UNCLOS 1982 ada dua pertimbangan skenario dalam menentukan batas luar landas kontinen. Yang pertama, skenario pertama, yaitu lebar dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana batas teritorial diukur. Ini terjadi jika di tepi luar landas kontinen tidak melewati jarak tersebut. Ini disebut klaim minimum. Yang kedua, skenario kedua, yaitu tepi luar dari landas kontinen melewati 200 mil laut dari garis dasar di mana batas laut teritorial diukur. Dalam hal ini, negara pantai dapat menetapkan batas yang lebih besar dari 200 mil, tetapi tidak melebihi 350 mil laut atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Untuk memenuhi skenario kedua ini, hendaknya diperhatikan ketentuan konvensi pada Pasal 76 ayat 4 sampai dengan 10.